Silakan izin. Izin. Nanya nama sih. Nanya nama dulu baru izin ya. Ya, mulai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Selamat siang. Dengan saya Raffi Rizwanani sebagai fisioterapi Bapak pada siang hari ini ya, Pak. Pertama-tama saya nanti akan memeriksa Bapak dan juga semoga saja bisa sampai tindakan ya, Pak ya. Oke, dengan Bapak siapa dulu? Lalu. Oke, Bapak Lalu ya. Bapak Lalu ini datang ke sini berarti bisa saya periksa ya, Pak ya. Berarti nanti saya boleh diizinkan untuk memegang ataupun nanti misal kayak ada alat yang perlu saya pasang diizinkan ya, Pak ya. Bapak di sini dirujuk dari dokter umum tadi ke fisioterapis, ada gangguan apa ya? Sakit di bawah kanan. Oh, itu udah dari kapan Pak sakitnya? 7 bulan yang lalu kalau nggak salah. Kalau siang atau malam sakit Pak? Iya sakit. Untuk aktivitas sehari-hari mengganggu Pak? Tidak bisa beraktivitas? Iya. Oke. Bapak pernah ada cedera gitu pas lalu-lalu? Kayak jatuh? Mungkin karena kebiasaan angkat berat. Ngangkat Tidak pernah ada cedera. Kalau keluarga juga tidak pernah ada kasus yang sama ya Pak? Tidak ada. Oke, nanti saya coba ukur dulu tensi apa segala macamnya Pak, baru nanti saya masuk ke masalah pertama. Oke Bapak, ini nanti saya akan pasang tensinya ya Bapak di lengan sebelah kiri. Permisi Bapak. Terima kasih Bapak atas bantuannya. Oke. Bapak untuk tensinya normal, Bapak tidak ada hipertensi ataupun tidak hipotensi, normal sehat Pak. Ya sedikit Bapak, fungsi Bapak. Bapak relax saja, tidak usah tegang, mulai. Oke, denyut nadi Bapak normal. Alhamdulillah. Coba kita cek suhu ya Bapak ya. Si Bapak, aktif aja Bapak. Oke. Oke, suhu tubuh Bapak normal. Alhamdulillah. Ya, selanjutnya saya coba melihat ya Pak, apakah ada gangguan atau enggak, misal ada yang aneh di badan Bapak, permisi.
Ya, selanjutnya nanti saya akan coba pegang nih Pak ya. Barangkali ada yang sakit atau ada yang panas ya gitu ya Pak ya. Izinkan ya Pak ya. Iya. Oke, saya bantu untuk duduk dulu Bapak. Oke. Permisi ya Bapak, saya pegang. Kalau misalkan nyeri, Bapak bisa bilang skalanya. Oke. Pegang ya Bapak ya. Sini. Dari itu. Oke. Ototnya juga keras ya Pak ya. Bapak coba bisa angkat tangannya. Sakit ya Pak ya? Coba saya dorong sedikit, apakah Bapak kuat? Bapak dorong. Oke. Sekarang Bapak lihat ini ada skala ya Bapak ya. Ini kalau ini tidak sakit Bapak, ini paling sakit. Nah, Bapak tadi saat saya pegang itu seberapa Bapak? Oke. Terus kalau misalkan tadi pas saat gerak Bapak segimana? Itu juga Bapak ini agak tegang, sama tadi saya coba pegang itu agak panas ya Bapak ya. Berarti ya Bapak permisi, nanti saya coba ukur Bapak untuk kiri sama kanannya apakah ukurannya sama. Jadi pertama saya lepasin dulu ya Pak ya alat bantunya. Lepaskan. Sini. Dari yang tidak sakit ya. Sini. Ukurannya agak beda sedikit ya Pak ya, selisihnya. Berarti emang ada pembengkakan. Sekarang kita coba untuk gerakan ya Bapak ya. Coba Bapak bisa tangannya lurus ke depan, yang kiri dulu. Kita lurus ke depan. Nah, oke, turun lagi Bapak. Coba ke belakang Bapak. Terus Bapak ke belakang seperti itu. Ya. Coba Bapak sekarang ke samping. Kalau Bapak sekarang masuk ke dalam, seperti ini. Tidak masalah. Di situ Bapak coba tangannya seperti ini Bapak. Terus Bapak putar seperti ini. Balik ke dalam. Oke. Sekarang coba yang ini ya Bapak ya. Kalau sakit Bapak bilang ya. Bapak tadi seperti tadi ke depan Bapak. Sakit. Oh ya udah, kalau sakit sudah berhenti Pak. Oke. Nanti kalau udah agak sakit berhenti saja Pak. Sekarang coba ke belakang Bapak. Oke, sakit coba Bapak ya. Sekarang samping Bapak. Sakit. Pukul sakit udah. Katakan kayak tadi Bapak masuk ke dalam. Sakit. Sekarang coba putar Bapak. Dua. Sakit Bapak tadi Pak. Putar ke dalam. Oke. Itu juga ada penurunan itu ya, gerakan sendinya kurang jelas sedikit soalnya di tempat sebelumnya. Di situ. Ini nanti saya coba kasih tekanan ke Bapak. Saya coba nanti tekanan ke kanan. Bapak tinggal melawan ke sebaliknya. Dari kiri dulu Bapak ya. Coba Bapak tadi seperti tadi angkat ke depan. Oke. Sekarang dorong ke belakang Bapak. Oke, masih ada penangkapannya. Sekarang coba ke samping Bapak. Masih ada. Coba dorong ke dalam Bapak. Coba putar Bapak. Sebaliknya ke arah dalam.
Oke, ini tidak ada masalah. Coba saya sekarang kaitkan. Ya, angkat Bapak. Sakit ya Pak ya? Nah, istirahat dulu Bapak kalau sakit. Belakang Bapak. Kalau masih mata. Coba ke samping Bapak. Oh iya. Oke. Coba taruh ke dalam Bapak. Tarik keluar ya. Tadi seperti tadi Bapak, putar keluar. Naik. Oke. Ke dalam Bapak. Iya Bapak, ini juga ada penurunan kecepatan ototnya tadi sampai tremor pas saya coba tekan di situ. Sekarang coba saya bantu ya Pak ya, yang sini. Nanti kalau misalkan sudah sampai batas sakit banget nih Bapak bilang ya. Saya mulai ya Bapak ya ke depan. Ini pas aktif mas segini bisa ya Bapak ya. Segini sudah sakit oke. Oke. Kan sekarang Bapak. Sakit Bapak. Oke. Sakit. Oke. Sekarang kita coba putar ya Bapak. Putar. Sakit. Oke. Sakit. Agak lebih luas daripada ketika Bapak menggerakkan sendiri, cuma masih tetap belum sampai batas normalnya ya Bapak ya. Oke. Oke, itu Bapak, selanjutnya saya akan mengukur ya untuk lingkup gerak sendi Bapak. Sekiranya saya bandingkan nanti kiri maupun kanan, bahu kiri, lengan kiri dan lengan kanan. Ya. Oke. Pertama lengan kiri Bapak, ini bisa digerakkan ke atas semampunya Bapak sampai maksimal. Ini saya ukur ya Pak. Ini bisa ke belakang. Mungkin ke atas Bapak, atas dari samping. Nah, ini ke dalam Bapak. Kemudian untuk yang selanjutnya ini Bapak, kemudian keluar. Yuk, sekarang ke dalam Bapak. Oke, selanjutnya kanan ya Bapak. Oke, semampunya aja Bapak, jangan dipaksakan. Oke, sekarang diangkat tangannya Bapak. Semampunya ini. Sekarang coba ke belakang. Oh, ke samping Bapak, dekat tangannya. Ini sekarang ke dalam. Sekarang tangannya Bapak, coba keluar. Sekarang ke dalam. Oke. Selanjutnya ini ada alat untuk mengukur seberapa besar dari yang Bapak rasakan ya. Ya. Untuk keadaan normal, keadaan diam Bapak mungkin bisa digeser sekiranya derajatnya berapa. Saya masih tidak merasakan. Oke, derajatnya seperti ini. Kalau misalnya saya tekan di bagian bahu Bapak, ya, mungkin bisa digeser
nyerinya seberapa. Oke, ini yang ditekan. Oke, kalau misalnya digerakkan Bapak, gerakan ke atas. Oke, semampunya. Oke, seberapa besar nyerinya Bapak? Lebih sakit dari pas di kamis. Oke, ini ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan kemampuan fungsional Bapak. Nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan, kemudian Bapak menjawab dengan nilai dari 0 sampai 10 berdasarkan kemampuan yang Bapak lakukan. Oke, yang pertama, untuk mencuci rambut itu nilainya berapa Pak? Oke, nilainya 8. Kalau menggosok punggung itu nilainya berapa Pak? Oke, 7. Kalau memakai dan melepas kaos 7. Oke. Memakai kemeja yang berkancing 4. 4 Pak. Oke, 4. Kalau memakai celana 4 juga. Kemudian mengambil benda di atas di tempat yang tinggi itu nilainya berapa? Oke, 8. Kemudian mengangkat benda yang berat itu 8 juga. Kemudian mengambil benda di saku belakang. Oke, 8. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan nyeri dengan kemampuan fungsional seperti tadi Pak. Saya akan bertanya, nanti Bapak menjawab sesuai dengan nyeri yang Bapak rasakan. Oke, untuk yang pertama, dalam kondisi berat atau dalam kondisi maksimal nilainya berapa Pak? Oke, 10. Kemudian ketika tidur ke sisi yang sakit itu nilainya berapa? Oke, 5. Kalau menggapai benda di tempat yang tinggi Pak? Itu oke, 6. Kalau menyentuh bagian belakang leher? Kalau misalnya mendorong dengan lengan yang sakit atau tangan yang sakit itu berapa Pak? Oke, 5. Sekarang kita akan melakukan beberapa pemeriksaan spesifik ya Pak untuk mengetahui bahwa apa sih keluhan Bapak. Ya. Mungkin pertama mungkin tangan Bapak bisa diangkat seperti ini semampunya aja Pak. Kita agak lebar. Nah, terus agak diputar. Nanti saya dorong ke bawah, Bapak tahan ya. Ini sakit nggak Pak? Oke, cukup. Selanjutnya untuk ini saya akan gerakan ya Pak. Nanti bilang aja kalau sakit ya Pak. Mulai sakit. Dan selanjutnya ini bisa angkat tangannya mungkin. Nah, ini bilang ya Pak kalau sakit. Mulai sakit. Sekarang Bapak, saya akan melakukan tindakan fisioterapi pada Bapak. Nanti Allah akan berguna untuk meningkatkan keluhan-keluhan Bapak untuk mengurangi keluhan-keluhan Bapak. Ini sekarang Bapak lakukan beberapa gerakan secara sendiri. Nanti saya akan membantu jika Bapak sudah kesulitan dalam melakukan gerakan tersebut. Sekarang ini pertama gerakan angkat tangan ke atas Pak. Oke, kita duduk. Ini nanti ya. Oke. Ini lagi. Ini.
Belakang ke belakang ya Pak. Belakang, belakang ke belakang. Sekarang belakang ke samping. Cukup. Sekarang ke dalam. Dan terus ada tangan sini Pak. Tangannya keluar. Sekarang dalam. Gerakan-gerakan ini bertujuan untuk meningkatkan kelenturan sendi Bapak, kemudian meningkatkan gerakan dari sendi Bapak. Dan pengobatan tindakan fisioterapis yang kedua, saya mohon Bapak untuk berbaring kembali ya Pak. Evaluasi ya Pak. Ya. Baik Bapak, untuk intervensi selanjutnya itu saya akan melakukan tindakan berupa joint play movement, di mana nanti saya akan memegang tubuh Bapak sebelum saya lakukan tindakan. Apakah diperkenankan? Ya. Baik, terima kasih. Langsung saja ya Pak, untuk yang joint play movementnya. Tangan Bapak lihat saja. Oke. Tapi ketika proses intervensi, jika Bapak merasakan sakit atau keluhan tidak nyaman, bisa disampaikan saya Pak ya. Baik, kita mulai ya Pak. Apakah Bapak terasa sakit? Oke. Nah itu tadi intervensi yang ketiga, yaitu joint play movement. Nanti tindakan ini bisa dilakukan beberapa set dan juga bisa dilakukan di rumah dengan dibantu oleh pihak keluarga dari Bapak sendiri. Baik, untuk selanjutnya itu strengthening, dimana nanti saya akan berikan penguatan terhadap otot bagian sini Bapak yang mengalami problem ya Bapak ya. Sebelumnya saya bantu Bapak untuk duduk terlebih dahulu. Nah nanti tangan Bapak nanti bisa diarahkan ke atas seperti ini dan juga ke bawah seperti ini Pak ya. Nanti saya akan berikan tahanan pada bagian sini, Bapak bisa mengangkat dan juga sebaliknya nanti ya Pak ya. Bisa kita mulai Pak, angkat pelan-pelan. Oke, dan turunkan. Oke. Lagi Pak, angkat pelan-pelan. Oke, turunkan. Sekali lagi Bapak, angkat pelan-pelan. Turunkan. Tentunya nanti ke belakang Bapak ya, arah ke belakang ya Pak. Oke, bisa dimulai Pak. Angkat. Turun Pak. Angkat lagi. Turunkan. Sekali lagi Bapak. Turunkan. Oke. Itu yang selanjutnya itu gerakannya Bapak mengangkat tangan ke samping dan juga ke dalam seperti ini Bapak ya. Baik.
mulai. Angkat pelan, turunkan, angkat lagi Bapak, turunkan, angkat lagi Bapak, turunkan. Dia jangan teriak ke dalam Pak. Oke, Bapak. Oke, kembali lagi, kembali lagi sekali Bapak. Oke. Nah, itu tadi di mana tindakan strengthening Bapak bisa lakukan itu di rumah dengan dibantu dengan pihak keluarga Bapak. Itu bisa lakukan juga beberapa set ya, nanti untuk waktunya bisa ditentukan dari seberapa sering Bapak melakukan itu di rumah ya Pak. Nah, itu tadi beberapa intervensi yang dapat saya berikan ke Bapak. Ya, intervensi itu juga bisa dilakukan di rumah secara mandiri, juga bisa diberi bantuan malah lebih baik lagi ya Pak ya. Semoga bisa membantu intervensi dari saya. Ya, dari hasil yang sudah saya periksa tadi, untuk pemeriksaan vital sign itu semua normal, di mana tekanan darah 110/70 batas normal, heart rate-nya masih 80, di bawah 100 masih normal, RR-nya 22 di batas normal juga. Suhu tubuhnya 36,5 derajat Celcius. Lalu untuk IPPA dari inspeksi, saya mendapatkan distatis, ekspresi wajah tadi agak berubah ketika mengalami nyeri gerak maupun nyeri tekan. Lalu ada inflamasi di bagian bahu sebelah kanan, di mana ukurannya jauh lebih besar. Lalu ada odem juga, pembengkakan juga ada. Lalu juga bentuk bahu kiri dan bahu kanan itu asimetris, di mana bahu kanan lebih tinggi. Dan juga untuk dinamisnya itu menggunakan alat bantu berupa sling agar menahan bantu bahunya. Untuk palpasi sendiri tadi didapatkan nyeri tekan dan juga tadi terasa spasme di mana otot bagian dekat skapula itu agak keras. Lalu suhu lokal 37 derajat Celcius di bahu sebelah kanan, tonus ototnya berkurang karena merasakan nyeri, dan juga tadi juga ada bengkak. Untuk perkusi dan juga auskultasi tidak dilakukan karena ini bukan pasien dengan kasus kardiovaskular maupun pulmonar, jadi tidak saya lakukan. Dan untuk pemeriksaan gerak dasar, pertama ada aktif untuk regio shoulder kiri atau sinistra, fleksi, ekstensi, abduksi, adduksi, internal rotasi dan eksternal rotasi semua full ROM dan juga tidak ada nyeri. Sedangkan untuk yang destra, fleksi, ekstensi, abduksi, adeduksi, internal rotasi dan juga eksternal rotasi tidak ROM diakibatkan karena ada rasa nyeri. Untuk pasif sendiri, yang shoulder sinistra semua gerakan full ROM, tidak ada nyeri. Iron feel-nya elastis dan juga elastis hard dan soft. Sedangkan untuk dextra, semua bagian regio dextra, shoulder dextra itu tidak full ROM, terasa nyeri dan juga end feel-nya itu springy dan juga ada yang firm harder. Untuk isometrik, tidak ada nyeri di bagian shoulder sinistra saat diberi tekanan dan mampu untuk melawan tahanan. Sedangkan untuk yang destra ada nyeri dan tidak mampu melawan tahanan. Jadi dapat disimpulkan di MMT-nya untuk gerakan fleksi sinistra itu 4 untuk bagian sinistra, dextranya 3 karena tidak bisa melawan tahanan. Ekstensi sinistra 4, dextra 3. Habis itu abduksi juga sinistra 4, dextra 3. Adeduksi sinistra 4, dextra juga 3. Habis itu internal rotasi dan eksternal rotasi sinistra 4 dan juga dextra 3. Overall di dextra terjadi pengurangan kekuatan otot. Untuk antropometri tadi ada selisih 0,5 mm untuk bagian kanan, sedikit lebih besar. Dan mungkin itu saja yang saya dapat simpulkan datanya. Terima kasih. Untuk diagnosis fisioterapi pasien, yang pertama body structure pasien itu berada di bahu sebelah kanan.
Kemudian body function ya, ada nyeri di bagian bahu kanan, dan keterbatasan gerak dan keterbatasan sendi pada bahu sebelah kanan, dan penurunan kekuatan otot di bagian bahu kanan. Dan ada functional limitation, pasien kesulitan dalam melakukan aktivitas makan, mandi, berpakaian, dan memasak. Kemudian participation restriction, pasien belum bisa beraktivitas di lingkungan sosial maupun di lingkungan masyarakat. Untuk program fisioterapi yang bisa diberikan, pertama untuk tujuan jangka pendek. Yang pertama untuk mengurangi nyeri di bagian bahu kanan pasien. Yang kedua untuk meningkatkan lingkup gerak sendi pada bahu bagian kanan pasien. Kemudian untuk meningkatkan kekuatan otot-otot di bagian bahu sebelah kanan dan mengurangi spasme pada otot di bahu sebelah kanan. Nah, untuk tujuan jangka panjang, kita melanjutkan dari tujuan-tujuan jangka pendek, serta meningkatkan aktivitas fungsional pasien pada bahu sebelah kanan. Kemudian ada beberapa intervensi yang bisa kami berikan. Yang pertama ada manipulasi, kemudian ada mobilisasi dan movement, kemudian dilanjutkan dengan joint movement, dan selanjutnya strengthening. Hari ini saya akan melakukan beberapa evaluasi terkait terapi yang sudah Bapak jalani beberapa minggu yang lalu, Bapak ya. Sebelumnya saya bantu Bapak untuk duduk terlebih dahulu, Pak. Nah, untuk evaluasi di sini saya nanti akan memeriksa ulang kembali untuk gerakan dari sendi Bapak, apakah sudah membaik atau belum, kemudian tingkat nyeri dari shoulder Bapak atau bahu Bapak itu sudah berkurang atau belum, kemudian bengkak juga apakah sudah mulai berkurang ataukah belum, dan juga kekuatan dari otot pada shoulder Bapak sudah membaik atau belum, Bapak ya. Langsung saja kita mulai, Bapak. Jadi Bapak silakan mengangkat tangannya, Pak. Coba. Oke, good. Kemudian panjang ke belakang. Bapak, cukup. Oke, cukup, Pak. Masuk dalam. Oke, cukup. Kemudian yang ke dalam, ke dalam, Pak. Oke. Yang sebaliknya ke dalam luar. Oke. Untuk gerakannya alhamdulillah Bapak mengalami peningkatan, yang dimana tadinya pas awal pemeriksaan Bapak kurang dalam gerakan sendinya. Sekarang alhamdulillah Bapak sudah bisa perlahan mengoptimalkan gerakan dari sendi Bapak tadi. Kemudian saja ya, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan kembali pada problem pembengkakan. Permisi Bapak ya.
pemeriksaan pada bagian yang berat, alhamdulillah sisi yang sebelah kanan itu sudah mulai berkurang Bapak ya. Dulu awal-awal waktu pertama kali bengkaknya lumayan membesar, sekarang ketika saya ukur kembali alhamdulillah sudah mulai menyusut dan sudah mulai berkurang. Kemudian untuk evaluasi selanjutnya itu saya akan mengukur tingkat nyeri Bapak untuk gerakannya. Nah, nanti Bapak bisa menggerakkan tangan ke atas, ke belakang, bisa keluar dan juga ke dalam. Oke. Ketika tekan sini apakah masih terasa nyeri? Sedikit mas. Sedikit. Untuk lebih jelasnya Bapak bisa memindahkan ini seberapa jauhnya. Oke. Jadi untuk nyeri pada ketika ditekan. Kemudian untuk nyeri geraknya bisa di belakang Pak, coba ada ke atas. Pasang dulu Pak. Gerak nyerinya seberapa? Sama seperti tadi agak nyeri sedikit. Oke. Kemudian gerakannya ke dalam. Rasa nyerinya sama ya Pak ya, seperti yang tadi ya. Oke. Ke luar angkat coba. Oke. Nyerinya seberapa Pak? Sama kayak yang tadi. Sama. Oke, ke dalam. Oke. Kakinya sama. Tidak sama seperti yang saat itu kan, agak sedikit berkurang. Seberapa Pak? Segini tadi sama kayak yang pas ditekan. Tidak pas. Oke. Selanjutnya gerakan kedua ini. Tekan dulu Pak. Yang ke dalam. Tidak, ini tidak. Tidak. Nah, kalau yang keluar berapa Pak? Kalau yang keluar sama kayak yang pas gerakan ke atas. Oke, seperti bisa disimpulkan gerakannya setiap gerakan hampir semua sama, cuman lebih agak berkurang ya Pak ya tingkat nyerinya ya Pak ya. Alhamdulillah. Kalau ketika Bapak diam seperti ini, apakah nyerinya masih sama seperti awal atau sudah berkurang Pak? Sekarang tidak. Sekarang nggak nyeri sama dia. Sama sekali tidak nyeri ya Pak ya. Iya. Oke. Iya. Kemudian untuk evaluasi berikutnya yaitu untuk menguji kekuatan otot Bapak dari awal sampai sekarang, apakah mengalami peningkatan atau belum? Bapak bisa angkat tangannya ke atas Pak. Oke. Kemudian ini untuk yang belakang. Oke. Untuk yang ke dalam Pak. Oke. Yang ke atas. Oke, cukup. Kemudian yang ke dalam. Oke. Buat. Oke. Untuk kekuatan ototnya alhamdulillah sekarang sudah mulai membaik ya Bapak ya. Sekarang sudah bisa mulai ada perlawanan yang dengan tahanan saya berikan. Alhamdulillah itu berarti kekuatan Bapak bisa dikatakan sudah mulai kembali normal secara perlahan ya Pak ya. Oke. Itu tadi beberapa evaluasi yang bisa saya periksa. Simpulannya ya untuk pemeriksaannya sampai sekarang evaluasinya ya alhamdulillah Bapak sudah mengalami peningkatan yang cukup ya Pak ya. Dari awal tadinya mengalami beberapa keluhan, sekarang alhamdulillah sudah mulai membaik dan juga sudah mulai kembali normal. Baik Bapak, setelah dilakukan beberapa evaluasi tadi, untuk selanjutnya itu ketika Bapak sudah berada di rumah,
saya harapkan Bapak bisa mengulang lagi latihan-latihan yang tadinya saya berikan kepada Bapak untuk dilakukan di rumah secara mandiri, dan juga dimohon untuk pihak keluarganya bisa mendampingi Bapak untuk melakukan proses latihan yang sudah diajarkan tadi ketika Bapak konsultasi kembali ke klinis kami. Kemudian juga saya sarankan untuk Bapak untuk tidak mengangkat beban yang terlalu berat, utamakan pada bagian bahu Bapak ya Pak ya. Itu untuk meminimalisir munculnya cedera yang selanjutnya. Oke. Dan juga yang terakhir, Bapak juga bisa Bapak juga bisa menambahkan porsi latihan Bapak yang bisa dilakukan di rumah, dan juga Bapak bisa memperkirakan porsi gizi yang sekiranya cukup dan tidak berlebihan. Ya, mungkin itu saja beberapa edukasi dari saya untuk Bapak kedepannya lebih baik lagi. Oke, saya akhiri Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.